kami yang datang di tempat ini Tuhan, yang datang beribadah kepada Tuhan, kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dan ini seluruh kehidupan kami. Segala kuasa yang tidak berkenan kepada Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, kami sepakat di dalam ruangan ini. Kami mau usir, kami mau tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Selamat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Baik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau belajar satu lagu. Di awal bulan Juli ini kita mau belajar satu lagu di hadapan Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Baik, mungkin teksnya ada di atas ya. Lagunya begini. Satu hal yang ku rindukan, selalu dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku ingini, selalu dalam dekat-Mu. Sekali lagi. Satu hal yang ku rindukan, selalu dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku ingini, selalu dalam dekat-Mu, serta menyaksikan kemurahan-Mu dan menikmati baik-Mu. Ku mau menyembah-Mu, menyenangkan-Mu, selalu dalam hadirat-Mu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika lagu ini jadi, sebelum lagu ini luar biasa sekali. Tuhan itu sangat luar biasa. Saya hanya bilang bahwa Tuhan, saya selalu mau rindu ada dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang kita butuhkan. Dunia bisa menjanjikan segala sesuatu, tapi saya mau katakan kau tidak nyaman. Hanya dalam hadirat Tuhan engkau rasakan kedamaian. Amin. Hanya di dalam hadirat Tuhan engkau akan rasakan pemulihan. Artinya kau harus bangun hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, sama-sama, selalu dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku ingini, selalu dalam dekat-Mu, serta
serta menyaksikan kemurahan-Mu dan menikmati baik-Mu. Ku mau memuji-Mu, menyenangkan-Mu selalu dalam hadirat-Mu. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Di masa pandemi ini, Tuhan bekerja secara luar biasa. Ada lagu-lagu yang Tuhan beri buat setiap kita untuk menjadi penguatan buat setiap kita. Ya, saudara boleh pelajari. Nanti lagu-lagu ini ada di YouTube gitu ya. Tapi ini belum masuk di YouTube. Saya mau kita dulu yang Jemaat Bakat 2 ini dulu yang tahu lagu ini. Ya, puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Nah, kita percaya bahwa ada rencana Tuhan di balik segala sesuatu. Amin. 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 Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, puji nama Tuhan. Nanti kita akan belajar lagi lagu ini. Ya, saya minta nanti juga para pemuji boleh latih lagu ini. Nah, saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Tema di bulan ini buat setiap kita adalah bangkit jadilah terang. Ya, tema kita yang kita terima dari gembala senior kita, induk kita GGP Elim Rumah Kasih Karunia, melalui gembala senior kita Bapak Pendeta Suryadi Wangsa Wijaya, memberikan satu tema. Tuhan memberikan satu tema yang sangat luar biasa. Bangkit jadilah terang. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa hal ini boleh Tuhan beri buat setiap kita tema yang sangat luar biasa ini? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan sampai kita tertidur, ya, jangan sampai kita lengah oleh akibat daripada pandemi yang ada saat ini. Jangan sampai kita terlena sehingga akhirnya kita jauh dari Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema ini berkata bahwa bangkit jadilah terang. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenapa kita harus jadi terang? Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah anak-anak terang. Ya, setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah menerima hidup yang baru, haruslah menjadi terang. Kenapa menjadi terang di dalam dunia ini? Karena dunia ini ada di dalam kegelapan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus berkata, kegelapan ini, ya, boleh saja dikatakan oleh karena dosa yang menguasai dunia ini. Boleh saja juga dikatakan oleh karena masalah yang terjadi di dalam dunia ini. Nah, terlebih khusus bagi kita pada hari ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dunia ini ada dalam kegelapan. Kenapa? Karena sekarang dunia sedang dikejar, ya, oleh ketakutan. Ya, semua saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Dan untuk itu firman Tuhan berkata buat setiap kita bahwasanya apa? Bangkit jadilah terang. Setiap kita orang yang percaya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dunia ini membutuhkan kita. Dunia ini membutuhkan kita. Tidak hanya dunia secara global, tetapi saya mau sampaikan, keluarga kita membutuhkan kita. Ada amin? Keluargamu membutuhkan, saudara, keluargamu membutuhkan engkau. Suamimu membutuhkan engkau, istrimu membutuhkan engkau, anak-anakmu membutuhkan engkau, orang tuamu membutuhkan engkau untuk jadi terang di dalam rumahmu. Amin. Sebagai orang percaya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita harusnya menjadi pembawa terang, bukan pembawa
kegelapan, bukan pembawa kekacauan, tapi kita adalah pembawa terang. Kemarin kami kaum pria saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, satu kesaksian yang luar biasa, ya. Dan itu sangat luar biasa. Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu saudara. Kalau tahun lalu atau tahun-tahun kemarin adalah waktu pertobatan sama Tuhan, sekarang adalah waktunya penyaringan. Kita sedang ditampi. Amin. Siapa yang bertahan, dia yang diselamatkan. Tapi kalau dalam tampi itu kita lewat, turun ke bawah, apa yang terjadi? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sedang di ayat ini sekarang. Mengerti maksud saya? Ditampi tahu? Ditampi tahu? Ya. Kalau ada yang sedang membangun, dia ayat itu pasir, betul? Nah, seperti itu. Di ayat pasir itu, di ayat saya mau sampaikan, apa tenang-tenang aja? Dia gak ada masalah? Masalah. Ketika dia ditampi, saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi? Dia akan bergeser sana sini. Dia akan bergeser sana sini. Bahkan mungkin mengakibatkan luka. Ya, dia akan bergeser dan bergeser dan bergeser, dibolak-balik. Ya, bukan dibolak-balik, kalau bolak-balik jatuh dia. Ya, tapi didorong kemana? Didorong ke sana, didorong ke mari. Jadi saudaraku, kita bisa lihat batu yang di ayat, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, bertabrakan gak? Sering bertabrakan gak? Itu permasalahannya. Tapi permasalahannya adalah, saudaraku yang terkasih, apakah engkau bertahan ketika engkau sedang di ayat, ketika engkau sedang ditampi? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini kita boleh hadapi banyak masalah, tapi percayalah, ini memurnikan iman kita. Amin. Amin. Kita hadapi banyak masalah, kita hadapi banyak pergumulan dalam hidup ini, tetapi ini adalah untuk memurnikan iman kita. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam penampian ini, saudara, mari kita mau sadar, kalau kita sudah salah di hadapan Tuhan, mari kita mau berubah. Amin. Di awal tadi dikatakan bahwa apa? Bahwa Tuhan selalu memberi kita kesempatan. Kalau Tuhan saja memberi kesempatan, bagaimana kita? Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini tema sangat luar biasa. Bangkit jadi terang. Kita harus jadi terang. Ya, kita harus membawa terang. Karena dunia ini ada dalam kegelapan. Diumpamakan seperti sebuah lilin, betul? Di dalam kegelapan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, membawa terang itu, lilin itu demi terangnya ya habis. Ada lilin yang gak habis-habis? Jangankan gak habis, meleleh saja sudah panas sekali ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, inilah firman Tuhan pagi hari ini buat setiap kita, satu tema yang sangat luar biasa. Untuk itu saudara, mari sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka satu ayat di dalam Matius 5 ayat 14. Matius 5 ayat 14. Tidak ketemu? Oh sudah. Hah? Saya bilang tidak ketemu. Amin. Gimana sih? Haleluya. Sudah ketemu? Amin. Ya.
Jangan cari di perjanjian baru, perjanjian lama nyarinya. Oke, ada ya? Matius 5 ayat 14. Oke? 1, 2, 3. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ada amin? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita memasuki masa yang namanya pandemi, ya, ketika kita memasuki masa yang namanya pandemi dan kita harus live streaming, saya sering berkata kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan, ya, saya berkata kepada pelayan-pelayan Tuhan, ketika engkau layani Tuhan, engkau tidak dilihat hanya jemaat, tetapi engkau dilihat oleh semua orang di sosial media. Untuk itu jaga, hati-hati, jangan sampai engkau jatuh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa demikian? Kenapa saya sampaikan demikian? Kita ini yang ada, kita ini yang melayani Tuhan. Orang percaya ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, selalu ada di pandangan orang. Amin. Makanya setiap gerak-gerikmu, setiap tindakanmu, setiap kelakuanmu tidak ada yang tersembunyi. Karena kita ini dilihat. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan bahwa 1000 kebaikan yang kita lakukan akan hilang oleh 1 kesalahan. Ya. Gara-gara nila setitik, susu sebelanga rusak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setiap orang yang percaya, jagalah. Ketika engkau sudah mulai berbuat baik, berbuat baiklah sampai pada akhirnya. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, percayalah, setialah kepada Tuhan. Amin. Amin. Dia berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Ketika kita menjadi terang dunia, dimanapun engkau disembunyikan, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, engkau adalah terang. Amin. Amin. Coba kita kasih sekarang lampu itu di bawah tempat tidur, tetap terang di bawah itu, kelihatan. Betul? Maka itu tugas kita sebagai orang percaya, saudaraku, harus menjadi terang. Jangan mau lagi menjadi hidup dalam kegelapan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita ini nggak mungkin tersembunyi. Ya, kita boleh, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mungkin kita bisa berbohong, mungkin kita bisa bersembunyi di hadapan manusia. Tapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada satu mata yang tidak pernah berhenti lihat kita. Siapa dia? Siapa dia? Yesus. Yesus tidak pernah berkedip lihat saudara. Ada amin? Amin. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, artinya apa? Kita punya tanggung jawab sebagai orang percaya untuk membawa terang bagi dunia ini. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia berkata bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ayat 16 kalau ayat 15 saya sambung saudaraku. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan 2 hal pada pagi hari ini. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita menjadi terang? Ya, kenapa kita menjadi terang?
Ada tanggung jawab yang Tuhan beri buat kita. Pertama, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tanggung jawab kita adalah melakukan hal-hal yang baik. Firman Tuhan berkata apa? Supaya setiap orang melihat perbuatanmu yang baik. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak orang, saya katakan tadi bahwa banyak orang yang sedang melihat kita. Betul? Ya. Ketika engkau percaya kepada Yesus, banyak orang yang akan melihatmu, mereka akan mengamatimu, bahkan mungkin mereka, kalau kamu jatuh, saya tertawa. Ada mungkin orang yang berkata demikian. Bahkan mungkin ada orang yang juga yang berkata sampai kemarin ketika kita doa, saya juga berkata demikian. Ya, kalau sampai ya kita ini mundur dari Tuhan, akan ada banyak orang yang tertawa. Itu kan? Apa juga saya bilang, imannya panas-panas teh ayam. Ketika lagi dengar firman Tuhan, imannya menggebu-gebu. Langsung ambil komitmen. Ya, siap. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, saudara, mulai dari hari Senin, mulai lemah. Ya, lemah karena kembali. Ya, Selasa, mulai Rabu mulai hilang. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita, supaya perbuatanmu, tanggung jawab kita sebagai orang percaya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, yang pertama adalah menjaga perbuatan kita tetap baik di hadapan Tuhan. Amin. Tetaplah berbuat baik. Ya. Dia berkata apa? Kenapa kita harus tetap berbuat baik? Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita diselamatkan, saudara, dipersiapkan untuk melakukan perbuatan baik. Coba buka di dalam Efesus 2 pasal 10. Sudah? Efesus 2 pasal 10, satu orang baca. Anak boleh. Efesus 2 ayat 10. Silakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ada amin? Amin. Atau kurang dengar? Saya baca sekali lagi. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam Tuhan. Ada satu pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya untuk kita kerjakan. Begitu kira-kira firman Tuhan. Amin. Ada satu pekerjaan baik. Artinya saudaraku yang terkasih, engkau menjadi orang percaya, engkau diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi yang tidak sebatas dari engkau diselamatkan, ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan yang sudah dipersiapkan Tuhan, yaitu pekerjaan yang baik. Maka perbuatan kita harus baik, tingkah laku kita harus baik, omongan kita harus baik, pikiran kita harus baik, hati kita harus baik. Karena dari dalam hati, ya, terpancar kehidupan. Kalau hatimu nggak baik, mukamu nggak baik. Kalau hatimu kusut, mukanya kusut, saudara.
muka kiri kanan. Ada yang kusut gak? Ya, puji Tuhan. Semua hatinya baik. Amin. Semua hatinya baik. Nggak ada yang kusut. Ya, hanya keningnya doang mengkerut. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini namanya tidur dalam hadirat Tuhan. Luar biasa sekali. Karena dia bangun. Karena dia bilang tadi, mulai kita semua. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dia bangun jam 4. Karena hatinya, rasanya, kerinduannya, oh sudah lama sekali. Asik. Saudaraku, kalau anak kecil saja begitu rindu untuk beribadah kepada Tuhan, bagaimana dengan kita? Amin. Amin. Ya, itu sekali. Puji Tuhan, ketika firman Tuhan dia tidur, mempersiapkan diri untuk firman selanjutnya. Haleluya. Hati-hati. Ya, jangan sampai jatuh. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kembali tadi tugas kita sebagai orang percaya adalah membawa terang. Kenapa? Untuk melakukan pekerjaan Baik. Amin. Amin. Ini tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. terang. Sebagai anak-anak terang. Maka dia berkata bahwasanya kalau misalnya sekarang kita sudah terbiasa tidak melakukan yang baik, kita terbiasa untuk menggosip, kita sudah terbiasa untuk sakit hati, saudaraku bangkit. Jangan terlena, jangan tertidur oleh sakit hati. Tapi engkau bangkit, lakukan pekerjaan yang baik. Amin. Ya, miliki pikiran yang baik, pikiran yang positif. Amin. Amin. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, yang kedua, kenapa kita menjadi anak terang? Tanggung jawab kita yang kedua adalah saudaraku yang terkasih, bagaimana supaya Bapa dipermuliakan? Itu tanggung jawab. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya. Ada firman Tuhan berkata begini. Ya, kebanggaan seorang orang tua, ya, kebanggaan orang tua adalah anaknya. Betul? Mahkota anak adalah orang tua. Ya. Terbalik. Apa yang benar? Mahkota orang tua adalah anak. Puji Tuhan. Mahkotanya, ya. Puji Tuhan. Benar apa enggak? Pada dia, ya. Kita buka nanti ya. Nanti dicari sama buahnya di dalam Amsal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau sudah ketemu nanti bilang, ketika kita menjadi anak Tuhan, kebanggaan Tuhan adalah ketika kita melakukan kebaikan. Amin. Amin. Saudara, kalau anaknya nakal, siapa yang disalahi? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan sudah memberikan segala-galanya buat kita. Amin. Amin. Tuhan sudah memberi segala-galanya buat kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari saat ini tugas kita sebagai orang percaya menjadi anak-anak terang adalah supaya Bapa kita dipermuliakan. Ya, di Amsal. Ayat Amsal, coba buka Amsal 17 ayat 6.
Ini tugas kita pagi-pagi ya. Kita nggak pernah, mungkin di rumah kita jarang buka Alkitab, kita sering buka HP gitu. Coba satu orang cicing kita boleh? Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nah, mahkota orang tua adalah anak cucu. Makanya ada orang tua kalau misalnya mau Tuhan panggil, jangan, anak saya belum menikah kan. Kalau sudah nikah dia bilang mau Tuhan panggil, jangan, belum ada cucu. Kalau udah punya cucu, jangan. Ya, kasihan masih kecil. Ya, kalau udah gede, jangan, belum nikah. Nah kapan? Begitu terus, ya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mahkota orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan memberi kita sebuah kehormatan. Permasalahannya, apakah kita memberi satu mahkota kepada Tuhan, memberi satu penghormatan kepada Tuhan? Tuhan memberi kehormatan supaya kita dilihat oleh orang lain. Dia ubah hidup saudara. Dia ubah hidup saudara. Dari hidup yang terpuruk, dia angkat saudara. Dia ubah, dia hapus dosa kita, supaya kita ini berharga. Amin. Supaya kita ini menjadi orang yang berharga. Permasalahannya buat kita, apa kita sudah menghargai Tuhan? Apa kita sudah menghormati Tuhan? Buat Tuhan bangga di dalam hidup. Ada amin? Ya. Kita harus membuat bahwa Tuhan itu bangga. Ya. Supaya orang lain yang melihat kita itu mempermuliakan Tuhan. Amin. Ya. Jangan orang lain, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan orang yang melihat kita lalu berkata, ya, begitukah perbuatan orang percaya? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Ya, saling mengingatkan, amin. Saling menegur satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, tanggung jawab kita sebagai anak-anak terang tadi, pertama apa? Perbuatan kita harus baik. Kedua, Bapa harus dipermuliakan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ingat, semua adalah anugerah Tuhan. Ketika engkau hebat, ketika engkau luar biasa, ketika engkau kaya, ketika engkau diberkati Tuhan, ingat, itu bukan karena kehebatan, tapi semua karena anugerah Tuhan. Supaya melalui setiap hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudara, kalau engkau benar, Tuhan pasti dipermuliakan. Tapi kalau engkau salah, engkau berbuat salah, perbuatanmu tidak baik, maka Tuhan dipermalukan. Ya. Sama saja engkau mencoreng dirimu sendiri, bahkan engkau mencoreng orang-orang di sekitarmu, mencoreng nama-nama orang tuamu, terlebih mencoreng nama Tuhan. Tetapi ketika engkau baik, ya, tidak hanya Tuhan yang dipermuliakan, tapi orang-orang di sekitarmu juga bangga. Ada amin? Amin. Amin. Anakmu bangga kepadamu, istrimu bangga, suamimu bangga, orang tuamu bangga, anak cucumu pun nanti bangga. Amin. Ih, dulu kakek saya, dulu nenek saya, ya, bangga, betul.
bisa terbang loh. Gitu. Bangga. Ya kan? Dulu kakek saya bisa berjalan di atas air loh. Ya, bangga. Ya, dulu buyut saya, buyut, nenek, kakeknya lagi. Ya, saya lihat ada film SpongeBob, ya. Nah ini, ketika dia telusuri, ya ditanya, ini patung siapa? Lalu dia lihat, wah kok mirip saya katanya. Ya, seorang pahlawan. Ternyata dia telusuri, ternyata apa? Patung itu dibuat semenjak dia belum lahir, kakeknya juga belum lahir. Jadi patung itu adalah kakek dari kakeknya. Saudaraku yang terkasih, penerusnya apa? Dia lihat, ketika dia lihat, oh dia bangga ternyata kakek dari kakek saya itu orangnya luar biasa. Dari situ dia semangat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita pun bisa menjadi motivasi buat anak cucu kita. Ada amin? Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, dua hal hari ini yang kita pelajari. Ya, firman Tuhan berkata, bangkit jadilah terang. Ya, dan tanggung jawab kita sebagai anak terang yang pertama, kita harus melakukan perbuatan baik. Yang kedua, Bapa harus dipermuliakan hidup kita. Bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Amin. Amin. Kita akan sekali lagi pujian tadi. Satu hal yang ku rindukan, selalu dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku ingini, selalu dalam dekapan-Mu. Coba.
Kami rindu Tuhan selalu ada dalam hadirat-Mu. Dan ketika kami mendengar firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau bangkit, kami mau menjadi terang ya Tuhan. Terang di dalam kehidupan kami, terang di dalam dunia ini, terang di tengah-tengah lingkungan kami berada, bahkan terang di tengah-tengah rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, kami belajar tentang kebenaran firman, tanggung jawab kami sebagai anak-anak terang. Yang pertama adalah perbuatan kami harus baik. Tingkah laku kami, pikiran kami Tuhan, hati kami selalu melakukan kebaikan. Dan yang kedua saudara, kami belajar Tuhan, yaitu Bapa harus dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk selalu melakukan, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kami, biarlah itu menjadi kekuatan kami. Hal-hal yang tidak baik ya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami memohonkan ya Tuhan, Engkau ampuni segala dosa kesalahan kami. Hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini hati kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Saya undang setiap hamba Tuhan, saudaraku